Selamat malam, nama saya Intan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Sebelumnya, kita harus mencuci tangan dulu menggunakan hand wash atau hand rub. Lalu setelah itu, pakai sarung tangan. Lalu kita bisa memulai untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kita bisa memulai pemeriksaan dari Apgar Score. Yang pertama dari A, yaitu appearance, yaitu untuk menilai warna kulit bayi. Kita buka dulu semua baju bayinya. Kita posisikan dulu bayinya. Kita lihat dulu warna kulit bayinya. Jika warnanya biru, maka skornya 1 untuk biru bagian ekstremitas. Apabila ekstremitas dan badannya biru, maka nilainya 0. Kemudian kita cek bagian puls atau nadinya atau denyut jantung bayi. Kita bisa mengeceknya di bagian apex, yaitu di bawah payudara bayi, di bagian sebelah kirinya. Ini dilihat berapa kali denyut jantungnya tidak ada kurang dari 100 atau denyutnya lebih dari 100 kali per menit. Lalu G, yaitu grams, lihat dari reaksi. Kita melihat jika bayinya aktif, apabila menangis, maka nilainya 2. Lalu berikutnya A, yaitu activity atau aktivitas bayi. Kita melihat tangan bayi, aktivitas gerakannya, kita lihat apakah ada fleksi atau ekstensi, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Bila ada, maka nilainya 2. Bila tidak ada, maka nilainya 1 dan 0. Lalu yang terakhir adalah R atau respirasi bayi. Kita bisa melihat dari bayi ada refleks menangis atau enggak. Untuk menangis atau tidaknya, kita lihat dari menangisnya bayi kencang, berarti poinnya 2. Lalu selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan bisa dari kepala sampai ke kaki. Untuk pemeriksaan bayi baru lahir dibagi 2, yaitu pemeriksaan fisik biasa. Lalu yang kedua, pemeriksaan refleks pada bayi. Kita lanjut mulai dari kepala dulu ya. Kita lihat di bagian sebelah sini ada fontanelnya. Biasanya belum menyatu hingga beberapa hari setelah bayi lahir. Kita cek apakah ada kelainan atau enggak. Biasanya bayi di vakum bentuknya suka ada berbeda atau ada tonjolan atau enggak. Kita bisa melihatnya apabila ada kelainan. Kemudian setelah kepala, kita bisa melihat ke bagian matanya bayi. Untuk bagian mata, kita lihat posisinya simetris atau enggak, ada kelainan atau enggak. Lalu kita bisa melihat. Lalu untuk di bagian hidung, kita bisa lihat apakah bayi ini ada terasa hembusan nafas atau enggak. Kita bisa meletakkan jari di depan hidung bayinya. Lalu apakah ada kelainan di hidung, misalnya apakah ada trauma di bagian hidung pada saat persalinan bayi. Lalu untuk mulut, kita bisa lihat untuk ukuran simetris atau enggaknya. Lalu nanti kita bisa lihat ada refleksnya. Lalu di bagian telinga kita lihat juga posisi simetris atau enggak, apakah ada kelainan, apakah ada trauma pada saat persalinan bayi.
lalu keutuhannya, lalu juga posisinya. Untuk fungsinya telinga nanti kita akan dijelaskan di bagian refleks bayi. Lalu selanjutnya untuk bagian leher. Lalu bagian leher kita bisa melihat apakah terdapat luka atau trauma pada saat persalinan bayi. Lalu dilihat bagian jari-jari bayi, apakah ada kelainan seperti polidaktili atau tidak. Kemudian di bagian dada, biasanya apabila dilihat bayi laki-laki ataupun perempuan. Lalu pada bagian perut bayi, ini biasanya kita sudah memotong ari-ari bayi pada saat melakukan pemeriksaan. Kita lihat lagi apakah ada infeksi pada saat tali pusar sudah dipotong. Lalu kita ke bagian punggung bayi, kita raba di bagian tengah punggungnya, apakah ada kelainan di tulang spinal atau tidak. Lalu ke bagian genitalia, kita bisa lihat apakah ada kelainan pada genitalia atau tidak. Lalu jenis kelaminnya yang terlihat, kadang kalau yang laki-laki suka kurang terlihat. Lalu kita cek juga bagian anusnya, apakah ada kelainan atau tidak. Lalu kita cek bagian kaki kanan dan kiri, sama seperti pada jari tangan, apakah ada kelainan seperti polidaktili atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan mengukur berat badan bayi di timbangan berat badan bayi ini. Ini seharusnya pakai alas ya untuk bayinya. Lalu kita angkat bayinya seperti ini. Lalu kita lihat berat badannya ada berapa. Misalnya 3,2 kilo. Lalu setelah selesai kita periksa panjang bayinya. Kita lihat panjang bayinya berapa sentimeter. Misalnya 52 cm. Kita ukur dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Lalu selanjutnya kita untuk mengecek lingkar lengan bayi seperti ini. Kita cek. Mulai dari sini seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa ukur lingkar kepala bayi. Kita mulai dari bagian frontalis ke sini seperti ini. Ini misalnya 32 cm. Lalu yang berikutnya kita cek lingkar dada bayi. Kita harus melewati bagian payudara bayi. Ini misalnya nilainya kurang lebih 28 cm. Untuk biasanya bayi normal antara 30 cm. Lalu kita ukur bagian perutnya. Lalu setelah itu kita ukur tanda-tanda vital bayi. Biasanya yang kita ukur yang pertama suhu bayinya. Kita ukur dulu suhu bayinya. Misalnya 36,5, berarti normal suhunya. Lalu selanjutnya kita hitung denyut jantung janin.
di bagian apexnya. Lalu kita hitung denyut jantungnya berapa kali per menit. Antara biasanya normalnya 100 sampai 160. Lalu kita masuk pada pemeriksaan refleks bayi. Yang pertama adalah refleks Moro, yaitu refleks untuk melihat refleks bayi secara spontan dengan menggunakan suara yang keras atau seperti gebrakan, misalnya seperti ini. Lalu dilihat respon bayi seperti apa, apakah seperti ada rasa kaget atau tangan ikut fleksi dan ekstensi. Lalu selanjutnya adalah refleks rutin, yaitu melihat refleks mulut bayi mengikuti benda yang akan didekatkan di daerah mulut bayi. Misalnya seperti ini, kita dekatkan empeng mulai dari pipi sebelah sini, kita dekatkan ke bagian mulut bayi. Apabila normal, biasanya mulutnya akan mengarah ke bagian benda yang diarahkan ke dekat mulut. Lalu setelah itu ada refleks swallowing, yaitu refleks menelan. Kita lihat bisa dari ASI pada saat menyusui, atau bisa kita lihat memberikan botol susu bayi. Lalu kita masukkan, misalnya ini empeng bayi, lalu disertai dengan refleks swallowing dan sucking, yaitu menyedot dan menelan. Apabila botol susu atau misalnya pada saat menyusui bayi langsung menyusu atau dari botol langsung dihisap, berarti itu refleks menelan dan refleks menyedotnya ada. Lalu selanjutnya kita cek refleks berkedip pada bayi, yaitu kita berikan stimulasi cahaya ke mata seperti ini. Apabila bayi berkedip, berarti dia berespon terhadap cahaya. Lalu selanjutnya kita sambil melihat untuk refleks pupil, sama seperti tadi. Dilihat apabila pupilnya mengecil pada saat terkena cahaya dan membesar pada saat cahaya menjauh, berarti pupilnya normal. Lalu untuk refleks selanjutnya adalah refleks glabella, yaitu pada saat kita memberikan sentuhan di bagian kening, dia akan otomatis menutup mata apabila bayinya normal. Lalu untuk refleks selanjutnya yaitu refleks tonic neck, yaitu pada saat kita akan mengangkat seperti ini, maka leher bayi akan bergerak dan tangan pun akan merespon seperti fleksi ataupun ekstensi. Ataupun bayi jarinya akan menggenggam seperti ini. Misalnya kita memberikan jari kita atau memberikan suatu benda pada tangan bayi, maka bayi yang normal akan langsung menggenggam apa yang menyentuh di telapak tangannya. Lalu selanjutnya pada kaki kita berikan sentuhan. Apabila normal, maka seperti tangan, kaki bayi akan seperti menggenggam. Lalu kita cek refleks crawling, kita balikkan badan bayi seperti ini. Nah, apabila tangan bayi dan kaki seperti akan merangkak, berarti refleks crawlingnya bagus. Lalu selanjutnya kita cek refleks stepping pada bayi, kita berdirikan bayinya seperti ini. Nah, apabila normal, maka bayi itu biasanya akan berusaha seperti ingin berjalan kakinya. Jadi kakinya seperti ingin berjalan. Lalu selanjutnya kita akan cek refleks Babinski. Kita akan memberikan stimulasi pada telapak kaki bayi. Kita berikan sebuah benda lembut di kaki seperti ini. Nah,
Apabila ada refleksnya berarti normal, seperti itu. Selanjutnya untuk blinking reflex, yaitu hampir sama dengan pada saat bayi berkedip. Kita berikan stimulasi seperti kapas atau tisu yang lembut. Kita tempelkan di bagian ujung mata bayi seperti ini dengan lembut. Apabila bayinya normal, akan otomatis dia langsung berkedip seperti pada saat terkena cahaya di pemeriksaan yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada yawning reflex, yaitu apabila bayi merasa lapar maka ia seperti menjerit atau menangis kencang. Lalu ada swimming reflex, yaitu apabila kita meletakkan bayi pada sebuah wadah atau baskom yang berisi air, lalu kita masukkan ke dalam baskom berisi air tersebut, maka bayi akan berespon seperti ingin berenang. Lalu ada refleks startle, yaitu seperti suara yang mengagetkan bayi. Kita lakukan seperti ini. Lalu apabila bayi merespon, tangan dan kakinya akan fleksi ataupun ekstensi. Lalu refleks selanjutnya ada refleks neck writing, yaitu badan bayi akan mengikuti arah pada saat dibalikan seperti ini. Lalu otomatis lehernya akan ikut ke tangan yang menyentuhnya seperti ini. Nah, itu namanya neck writing. Ya, itu adalah refleks yang terakhir. Sekian pemeriksaan fisik bayi baru lahir dari saya. Terima kasih, selamat malam.